Bima, pemuda miskin yang bekerja serabutan di Jakarta, hidup di rumah petakan kumuh di pinggiran kota. Ia dikenal rajin dan ramah, tapi di balik senyumnya, ia menyimpan misi licik, mendekati Lili, gadis manis berusia 20 tahun yang tinggal di rumah kontrakan sebelah, demi bisa dekat dengan ibunya, Miranda, janda kaya pemilik beberapa kafe dan restoran di kota. Bima tahu, jika berhasil masuk ke hati Miranda, masa depannya akan terjamin. Awalnya semua berjalan mulus. Lili jatuh cinta, dan Bima berhasil menemukan celah untuk mendekat ke Miranda. Namun keadaan mulai memanas ketika Miranda yang awalnya cuek justru mulai tertarik padanya. Perlahan, hubungan ibu dan anak itu retak, dan Bima terjebak di tengah permainan hati yang ia ciptakan sendiri. Siang itu, panas Jakarta seperti memanggang ubun-ubun. Bima baru saja pulang dari pekerjaan serabutan, mengangkat karung beras di pasar tradisional. Keringatnya bercucuran, kaos oblongnya basah. Dia membuka pintu rumah petak kecilnya yang pengap. Begitu duduk di kursi reot, matanya tertuju pada pintu rumah sebelah. Dari celah pintu yang terbuka, terlihat seorang gadis sedang menata pot bunga. Rambutnya hitam panjang, kulitnya putih bersih, senyumnya lembut. Gadis itu adalah Lili, tetangga barunya. Bima memperhatikannya diam-diam, sampai suara berat terdengar dari dalam rumah Lili. "Li, jangan lupa nanti sore kita ke kafe Mama, ya," ucap seorang wanita. Bima melirik, dan dari pintu keluarlah seorang wanita parubaya, tapi penampilannya mewah. Tubuhnya terawat, rambutnya dicat coklat kemerahan, dan aroma parfum mahalnya sampai tercium ke rumah Bima. Di tangannya, ia memegang kunci mobil SUV hitam yang terparkir di depan. Itulah pertama kali Bima melihat Miranda, ibu Lili. Dari cara bicaranya yang tegas dan cara berpakaiannya yang elegan, Bima langsung tahu kalau wanita itu bukan orang biasa. Orang kaya, gumam Bima. Matanya menyipit penuh minat. Beberapa hari kemudian, Bima mendapat kesempatan berbicara dengan Lili saat sama-sama membeli sayur di warung depan. Dari obrolan singkat itu, ia tahu Miranda memiliki jaringan kafe dan restoran di Jakarta. Lili sendiri baru lulus SMA dan membantu ibunya di rumah. Malamnya, Bima duduk di teras rumah petak sambil memikirkan hidupnya. Ia sudah 3 tahun di Jakarta, bekerja serabutan demi mengirim uang ke kampung. Tapi penghasilannya pas-pasan, bahkan kadang kurang. "Kalau aku terus begini, kapan bisa hidup enak?" pikirnya. Saat itulah rencana itu muncul. Lili adalah pintu masuk. Miranda adalah tujuan akhir. Bima mulai sering mencari alasan untuk menyapa Lili. Membawakan galon air ke rumahnya, membantu memperbaiki pintu pagar, atau sekadar ngobrol di sore hari. Lili yang polos tak curiga sedikit pun. Suatu sore, Bima sengaja menunggu Lili di depan rumah. Begitu gadis itu keluar, ia menawarkan untuk mengantarnya belanja ke pasar menggunakan motor bututnya. Sepanjang perjalanan, Bima membuat Lili tertawa dengan ceritanya. Sesekali, ia bertanya tentang Miranda, seolah hanya iseng, padahal ia mengumpulkan informasi. "Aku jarang lihat ibumu keluar rumah," ujar Bima pura-pura santai. "Ya, Mama sibuk ngurus bisnis. Kalau nggak di rumah, ya di kafe. Tapi dia orangnya baik kok, Mas," jawab Lili sambil tersenyum. Jawaban itu membuat Bima semakin yakin. Ia harus menemukan cara agar bisa bertemu Miranda lebih sering. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Lili mengetuk pintu rumah Bima. "Mas Bima, Mama mau ketemu. Katanya mau minta tolong." Bima pura-pura terkejut, tapi dalam hatinya girang. Ia segera merapikan rambutnya dan menyusul Lili masuk ke rumah. Di ruang tamu yang wangi dan rapi itu, Miranda duduk dengan laptop di pangkuannya. "Kamu Bima, ya?" sapanya singkat. "Iya, Bu," jawab Bima sambil menunduk hormat. Miranda menutup laptopnya. "Aku dengar kamu sering bantu Lili. Kebetulan, kafe aku lagi butuh tambahan tenaga untuk acara akhir pekan. Nggak banyak sih, cuma bantu angkat barang dan bersih-bersih. Kamu mau?" Bima mengangguk cepat. "Mau, Bu." Itu adalah langkah pertama. Dalam pikirannya,
Ia sudah bisa melihat bayangan dirinya duduk di kursi mobil mewah Miranda suatu hari nanti. Malam itu, saat berbaring di kasur tipis, Bima tersenyum sendiri. Rencananya mulai berjalan. Lily makin dekat dengannya, dan Miranda mulai membuka pintu. Ia tahu, jalannya menuju kehidupan yang ia impikan baru saja dimulai. Pagi itu, Bima sudah berada di kafe milik Miranda sejak pukul 7. Sesuai janji, ia datang untuk membantu acara akhir pekan yang cukup besar. Kafe itu lebih mirip restoran kecil. Interiornya modern dengan aroma kopi yang menguar di setiap sudut. Miranda berdiri di dekat meja kasir, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Penampilannya rapi, profesional, tapi tetap elegan. "Kamu datang tepat waktu," katanya sambil melirik Bima dari ujung kaki sampai kepala. "Iya, Bu. Saya nggak mau bikin ibu nunggu," jawab Bima sambil menahan senyum. Hari itu, Bima mengangkat kotak berisi gelas dan piring, memindahkan kursi, sampai membersihkan kaca. Sesekali ia menangkap tatapan Miranda. Bukan tatapan mesra, tapi semacam penilaian, seperti sedang mengukur seseorang. Di sela-sela kesibukan, Lily muncul. "Mas Bima, ini minumannya," ucapnya sambil memberikan segelas es teh. Bima tersenyum, pura-pura sedikit kelelahan. "Wah, makasih banget, Li. Kamu baik banget sama aku." Wajah Lily langsung merona. "Ah, biasa aja, Mas." Bima tahu reaksi itu tanda positif. Ia sengaja menambahkan kalimat manis setiap kali berbicara dengan Lily. Ia ingin Lily merasa istimewa. Itu bagian dari rencana. Siang menjelang sore, acara di kafe selesai. Miranda menghampiri Bima di parkiran. "Kamu kerja bagus. Kalau mau, minggu depan kamu bisa bantu lagi. Lumayan kan nambah penghasilan," katanya. Bima mengangguk cepat. "Mau banget, Bu. Terima kasih." Dalam hatinya, ia tahu ini adalah pintu besar yang mulai terbuka. Beberapa hari setelah itu, Bima semakin sering berinteraksi dengan Lily. Ia mulai mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, mengajak ngobrol, bahkan sekadar bercanda. Lily yang polos merespons dengan senang hati. Suatu sore, Bima mengajak Lily ke taman kota. Mereka duduk di bangku sambil makan gorengan. "Lily, kamu nggak bosan tinggal di sini aja? Nggak kepengin main keluar kota gitu?" tanya Bima sambil menatapnya. Lily menggeleng. "Aku jarang pergi jauh, Mas. Mama overprotective. Takut aku kenapa-kenapa." Bima tersenyum tipis. "Kalau aku, sih, pengen ngajak kamu keliling. Banyak tempat bagus yang bisa kamu lihat." Ucapan itu membuat Lily tersenyum malu. Ia belum pernah ada laki-laki yang berbicara seperti itu padanya. Hubungan itu semakin dekat. Setiap kali Bima membantu di kafe, Lily ikut menemani. Tapi perlahan, Bima mulai mengalihkan perhatiannya ke Miranda. Ia sengaja memperpanjang obrolan setiap kali berdua dengan Miranda di kafe. Suatu malam, saat kafe hampir tutup, Miranda memanggilnya. "Bima, bisa bantu aku hitung stok barang di gudang?" Bima mengangguk. Mereka masuk ke ruangan kecil di belakang. Sambil menghitung, mereka berbincang. "Kamu udah lama kerja di Jakarta?" tanya Miranda. 3 tahun, Bu. Kerja serabutan. Apa aja yang penting halal?" Miranda mengangguk pelan. "Jarang ada anak muda yang mau kerja keras kayak kamu." Bima tersenyum. "Saya cuma mau hidup lebih baik, Bu." Kalimat itu ia ucapkan dengan nada tulus. Walau di kepalanya ia tahu itu bagian dari strategi. Hubungan 3 orang itu berjalan dengan ritme yang aneh. Lily semakin sering menunjukkan rasa sukanya pada Bima. Kadang membawakan bekal, kadang menunggu Bima pulang kerja. Di sisi lain, Miranda mulai mempercayakan beberapa urusan penting kafe padanya, bahkan memberinya sedikit uang tambahan di luar gaji. Suatu sore, Miranda tiba-tiba mengajak Bima mengantarnya ke toko bahan baku. Lily tidak ikut karena sedang sakit. Di perjalanan, mereka berbicara banyak hal. Miranda mulai tersenyum lebih sering. Suaranya lebih lembut. "Kamu belum punya pacar, kan?" tanya Miranda tiba-tiba.
Pertanyaan itu membuat Bima sedikit terkejut. Tapi ia cepat menguasai diri. Belum, Bu. Miranda hanya tersenyum samar. Tidak ada kelanjutan dari pertanyaan itu. Tapi Bima bisa merasakan perubahan nada di suaranya. Malamnya, Bima menerima pesan dari Lili. Mas, makasih udah nemenin Mama tadi. Mama cerita katanya kamu rajin banget. Bima membalas singkat. Iya, Li. Aku seneng bisa bantu Mama kamu. Setelah mengirim pesan itu, Bima memandangi layar ponselnya. Ia sadar hubungannya dengan Lili dan Miranda mulai berjalan bersamaan, persis seperti yang ia rencanakan. Tapi ada sesuatu yang ia tidak duga. Ia mulai merasa nyaman berbicara dengan Lili, bahkan tertawa lepas tanpa dibuat-buat. Bima mencoba mengabaikan perasaan itu. Baginya, Miranda tetap target utama. Namun, ia juga tahu bermain di dua sisi bukanlah hal yang mudah. Beberapa minggu kemudian, kedekatan Bima dengan keluarga Lili sudah menjadi perhatian tetangga. Beberapa ibu-ibu kompleks mulai bergosip. Itu si Bima kok sering banget di rumah Miranda, ya? Bisik seorang ibu. Katanya bantuin kerja. Tapi masa tiap hari? Sahut yang lain. Gosip itu belum sampai ke telinga Lili ataupun Miranda. Tapi Bima tahu cepat atau lambat, kabar itu bisa jadi masalah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan rencananya. Sampai suatu malam, setelah kafe tutup, Miranda tiba-tiba berkata, Bima, minggu depan ada acara gala kecil. Aku butuh pendamping, biar nggak sendirian. Kamu mau ikut? Bima langsung mengangguk. Mau, Bu. Dalam hatinya, ia merasa ini adalah momen emas, kesempatan untuk tampil di depan lingkaran sosial Miranda, sekaligus selangkah lebih dekat ke tujuan akhirnya. Yang Bima tidak tahu, undangan itu akan menjadi titik awal dari kekacauan yang akan datang. Malam gala itu berlangsung di sebuah hotel mewah di pusat Jakarta. Lampu kristal bergantung megah di langit-langit, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu berpakaian rapi saling bercakap dengan gelas anggur di tangan. Bima berdiri canggung di samping Miranda. Jas pinjaman yang ia kenakan terasa sedikit longgar, tapi cukup membuatnya tampak berbeda dari keseharian. Miranda malam itu mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul rapi, dan riasannya membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Kamu tenang aja, cuma ngobrol sama teman-teman bisnis Mama, kata Miranda sambil tersenyum. Bima mengangguk. Iya, Bu. Beberapa orang datang menyapa Miranda, dan ia dengan santai memperkenalkan Bima. Ini Bima, dia sering bantu aku di kafe, katanya. Bima hanya tersenyum sopan, tapi di dalam hati ia tahu ini adalah pencapaian besar. Diperkenalkan di lingkaran sosial Miranda berarti ia mulai dianggap bagian dari lingkaran itu. Sepanjang malam, Miranda beberapa kali menepuk lengan Bima ketika tertawa, atau menoleh untuk memastikan ia baik-baik saja. Sentuhan kecil itu mungkin tak berarti bagi Miranda, tapi bagi Bima, itu tanda ia semakin masuk. Beberapa hari setelah acara itu, Lili duduk di teras rumah sambil menunggu Bima pulang dari kafe. Wajahnya ceria seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya, rasa penasaran yang ia tahan. Mas, gimana acaranya sama Mama kemarin? Tanyanya sambil tersenyum. Bima duduk di kursi sebelahnya, pura-pura santai. Lumayan. Banyak orang kaya. Aku cuma diam aja. Lili tertawa kecil. Pasti canggung ya? Iya. Tapi Mama kamu baik. Nggak ninggalin aku sendirian. Jawaban itu membuat Lili sedikit terdiam. Ada rasa bangga sekaligus aneh mendengarnya. Selama ini, ibunya jarang mengajak orang luar ke acara semacam itu. Hari-hari berikutnya, Miranda semakin sering meminta bantuan Bima. Tidak hanya di kafe, tapi juga urusan pribadi, mengantar belanja, memperbaiki lampu rumah, atau sekadar menemaninya ke bank. Suatu sore, saat Bima membantu Miranda membawa belanjaan ke dapur, mereka sempat berbincang santai. Kamu nggak capek bolak-balik ke sini? Tanya Miranda sambil membuka kantong sayur. Bima tersenyum. Enggak, Bu. Malah seneng bisa bantu. Miranda memandangnya sebentar sebelum melanjutkan. Jarang ada orang yang mau bantu tanpa pamrih.
Bima menahan senyum. Ia tahu Miranda mulai melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan, dan itu tepat seperti yang ia inginkan. Namun, kedekatan itu mulai terasa oleh Lily. Malam itu, ia memergoki Bima dan Miranda tertawa di teras rumah, membicarakan sesuatu yang terdengar akrab. Bukan obrolan formal antara pekerja dan majikan, tapi seperti dua teman lama. Ketika Bima pamit, Lily menghampiri ibunya. "Ma, kok Mama sering banget sama Mas Bima akhir-akhir ini?" Miranda menoleh, sedikit terkejut. "Loh, kan dia sering bantuin Mama. Kenapa?" "Ya nggak apa-apa, cuma nanya." Lily mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang ia sendiri belum mengerti. Suatu hari, Miranda mengajak Bima ikut rapat kecil di salah satu restorannya. Setelah rapat selesai, mereka duduk di sudut restoran sambil minum kopi. "Kamu pernah kepikiran gak buat kerja tetap di sini?" tanya Miranda. Bima mengangkat alis. "Kerja tetap?" "Iya, aku bisa kasih posisi supervisor. Gajinya lumayan, dan kamu gak perlu capek kerja serabutan." Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau ibu percaya sama saya mau." Miranda tersenyum puas. "Baik, mulai bulan depan, kamu resmi kerja di sini." Di dalam hati, Bima merasa rencananya berjalan sempurna. Pekerjaan tetap berarti stabilitas, dan itu membuatnya lebih mudah mendekat ke Miranda tanpa alasan mencurigakan. Namun, semakin sering bersama Miranda, Bima mulai menerima pesan dari Lily yang terasa cemburu. "Mas, besok ada waktu nggak buat jalan sama aku? Kok masih sibuk banget sama Mama akhir-akhir ini?" Bima berusaha menenangkan Lily dengan alasan kerja. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, Lily akan mulai bertanya lebih jauh. Suatu malam, Lily memberanikan diri. Mereka duduk di bangku taman dekat rumah. "Mas, jujur aja, Mas suka nggak sama Mama?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Bima sedikit kaget. "Kok nanya gitu?" "Soalnya, aku lihat Mas sama Mama deket banget. Kadang aku ngerasa Mas lebih seneng sama Mama daripada sama aku." Bima menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Lily, kamu mikirnya jauh banget. Aku cuma bantu Mama kamu kerja. Kamu tetap yang spesial buat aku." Lily tersenyum, tapi matanya masih menyimpan ragu. Di sisi lain, Miranda semakin sering memuji Bima di depan teman-temannya. Bahkan suatu sore, saat kafe sepi, ia menepuk bahu Bima dan berkata, "Kamu itu beda dari laki-laki lain, Bim. Aku nyaman kalau ada kamu." Kalimat itu membuat Bima sadar. Ia hampir mencapai titik yang ia mau, mendapat tempat di hati Miranda. Tapi ia juga sadar, perasaan Lily padanya semakin kuat, dan itu membuat langkahnya semakin rumit. Rencana yang awalnya sederhana kini berubah jadi permainan berbahaya. Satu langkah salah, semuanya bisa hancur. Siang itu, suasana rumah Miranda terasa lebih sepi dari biasanya. Lily duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah hampir 2 jam lewat dari janji Bima untuk datang. Akhirnya, suara motor terdengar di halaman. Lily berdiri, menunggu Bima masuk. Tapi yang datang bukan Bima sendirian. Miranda turun dari motor, tersenyum, lalu berjalan masuk. "Kalian dari mana?" tanya Lily, berusaha terdengar santai. Miranda menaruh tas belanja di meja. "Barusan dari pusat grosir. Bima bantuin Mama belanja buat restoran." Lily mengangguk, tapi matanya langsung beralih ke Bima yang ikut membawa kantong besar. "Nggak bilang-bilang dulu." Bima tersenyum tipis. "Tadi mendadak, Lil." Suasana mendadak kaku. Lily tak berkata banyak, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Kenapa belanja harus berdua? Kenapa tidak menyuruh karyawan lain? Beberapa hari kemudian, gosip mulai terdengar dari tetangga. Sore itu, saat Lily menjemur pakaian, Bu Ratna, tetangga sebelah, berhenti di pagar. "Lil, itu si Bima sekarang sering banget sama mamamu, ya?" katanya sambil menyeringai. Lily mengerutkan kening. "Maksudnya?"
Ya, kemarin aku lihat mereka berdua makan di restoran mewah. Tangan Mama mutuh. Aduh, nempelin lengan Bima. Mesra banget. Ucapan itu seperti jarum menusuk telinga Lili. Ia mencoba tertawa kecil. Ah, mungkin cuma kelihatan gitu aja, Bu. Bu Ratna mengangguk. Tapi nada suaranya penuh makna. Ya, semoga aja cuma kelihatan. Setelah Bu Ratna pergi, Lili berdiri mematung. Perasaan tak nyaman itu makin membesar. Ia teringat momen-momen kecil, tatapan Miranda pada Bima, seringnya mereka pulang bersama, dan betapa jarang Bima menghabiskan waktu hanya dengannya. Malamnya, Lili mencoba menghubungi Bima lewat pesan. Mas, besok kita ketemu ya. Aku mau cerita. Besok aku ikut mama kamu ke restoran cabang baru. Lil, lain kali ya. Jawaban itu membuat Lili hampir membanting ponselnya. Ia merasa Bima selalu punya alasan ketika ia ingin bertemu. Di kamarnya, Lili duduk termenung. Ia mulai berpikir, jangan-jangan gosip Bu Ratna ada benarnya. Sementara itu, Bima mulai merasa tertekan. Di satu sisi, Miranda semakin mempercayainya. Bahkan beberapa hari lalu, Miranda sempat mengajaknya makan malam di rumahnya sendiri. Hanya berdua. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau sama kamu, aku ngerasa aman, kata Miranda sambil menatapnya di meja makan. Bima tersenyum, menahan gejolak rasa bersalah. Ia tahu, semakin lama ia bermain di dua sisi, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Puncaknya terjadi pada malam Minggu. Lili memutuskan untuk datang ke restoran tanpa memberitahu Bima. Ia ingin memberikan kejutan. Tapi yang ia lihat dari kejauhan membuat dadanya sesak. Miranda dan Bima duduk di meja sudut, tertawa bersama. Miranda menyentuh tangan Bima saat bercerita, dan Bima tidak menarik tangannya. Lili berdiri di depan restoran beberapa menit, mencoba menelan rasa sakit itu. Akhirnya, ia berbalik pulang tanpa masuk. Di rumah, Lili menunggu Miranda pulang. Begitu pintu terbuka, ia langsung bertanya, "Ma, tadi sama Mas Bima ngapain di restoran? Kok kelihatannya mesra banget?" Miranda menoleh dengan wajah datar. "Lili, jangan ngomong sembarangan. Mama cuma ngobrol sama dia. Dia itu asisten Mama sekarang. Tapi Mama tahu kan, aku sama Mas Bima ada hubungan." Suara Lili mulai meninggi. Miranda menarik napas panjang. "Justru itu, Lili, kamu ini masih muda. Bima, dia bukan orang yang tepat buat kamu." Kata-kata itu membuat Lili merasa darahnya mendidih. Atau Mama yang mau dia buat Mama sendiri? Tamparan mendarat di pipi Lili. "Jangan kurang ajar," teriak Miranda. Suasana rumah malam itu seperti neraka. Lili mengunci diri di kamar, sementara Miranda duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Bima baru tahu kejadian itu keesokan harinya ketika Lili menemuinya di taman dekat rumah. "Mas, jujur aja, Mas sayang sama aku, atau sama Mama?" tanyanya dengan mata merah bekas menangis. Bima terdiam. Ia ingin berkata bahwa semuanya hanya rencana, tapi mulutnya terkunci. "Aku nggak nyangka, Mas. Aku pikir Mas tulus." Lili berdiri, lalu pergi tanpa menoleh. Bima hanya duduk, merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan rencananya sendiri. Sejak malam itu, hubungan antara Lili, Miranda, dan Bima menjadi dingin. Gosip tetangga semakin kencang. Ada yang bilang Miranda akan menikahi Bima, ada pula yang bilang Lili diputuskan. Bima berada di tengah pusaran itu, mencoba menjaga hubungan dengan Miranda sambil diam-diam berharap bisa memperbaiki keadaan dengan Lili. Tapi ia tahu, api cemburu yang sudah menyala sulit dipadamkan. Pagi itu suasana rumah Miranda hening, tapi bukan hening yang tenang. Lili duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Miranda keluar dari kamarnya dengan riasan lengkap. "Siap pergi. Kamu nggak masuk kuliah?" tanya Miranda datar. Lili menggeleng tanpa menatap ibunya. "Nggak mood." Miranda mendesah. "Lili, Mama capek sama sikap kamu akhir-akhir ini.
Semua ini cuma karena Bima. Lili menatap ibunya tajam. Bukan cuma karena Bima, tapi karena Mama sendiri. Mama tahu aku sayang sama dia, tapi Mama malah. Cukup. Lili, jangan bahas lagi. Miranda memotong. Ia meraih tas, lalu pergi tanpa pamit. Begitu suara pintu tertutup, Lili menunduk, menahan amarah dan sakit hati yang bercampur jadi satu. Siang harinya, Lili pergi ke rumah Sari, sahabatnya. Ia butuh tempat untuk meluapkan perasaan. Di teras rumah Sari, Lili menceritakan semuanya. Gosip tetangga, sikap ibunya, dan perubahan Bima yang makin jauh. Sari mendengarkan dengan seksama, lalu berkata pelan. Lil, kamu yakin Bima itu tulus? Aku dengar dari adik sepupuku yang kerja di restoran mama kamu. Katanya Bima suka ngobrol sama karyawan lain tentang rencana masa depannya di sini. Bahkan dia bilang, kalau bisa, dia mau nikah sama orang yang bisa bantu dia jadi warga tetap. Lili mengerutkan kening. Maksudnya? Sari menatapnya lekat-lekat. Maksudku, mungkin dia sama kamu itu cuma bagian dari rencananya. Kalimat itu menancap di kepala Lili. Ia pulang dengan hati yang lebih berat daripada saat berangkat. Sementara itu, di restoran cabang baru, Miranda dan Bima sedang duduk di ruangan kantor kecil di belakang dapur. Miranda menyerahkan sebuah map pada Bima. Ini dokumen kerja resmi. Kalau kamu mau, Mama bisa bantu urus izin tinggal kamu, kata Miranda sambil tersenyum. Bima menatap dokumen itu. Ini kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu. Makasih banyak, Bu Miranda. Miranda tertawa kecil. Panggil Mama aja, biar akrab. Bima ikut tersenyum, walau di dalam hatinya mulai muncul rasa tak nyaman. Sore itu, Lili diam-diam datang ke restoran. Ia masuk dari pintu samping yang menuju ke dapur. Sesuatu yang biasa ia lakukan jika ingin mengejutkan Bima. Tapi kali ini, yang ia dengar membuat langkahnya terhenti. Suara Miranda terdengar jelas dari balik pintu kantor. Kalau semua ini beres, kamu nggak perlu pusing lagi. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Bima menjawab pelan. Iya, itu memang tujuan saya dari awal. Lili mematung. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu seperti menghantam kepalanya. Dari celah pintu, ia melihat Bima menerima map dokumen dari Miranda dengan ekspresi lega. Tidak ada keraguan di wajahnya. Lili mundur perlahan, keluar dari pintu dapur tanpa membuat suara. Di luar, ia berjalan cepat, bahkan hampir berlari. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Di pikirannya, semua potongan puzzle yang selama ini ia bingungkan tiba-tiba tersusun rapi. Sikap Bima yang berubah, kebersamaannya dengan Miranda, alasan-alasan yang selalu ia berikan. Malamnya, Lili menunggu Bima di taman dekat rumah. Saat Bima datang, ia langsung berdiri. Kamu dari restoran, kan? Suaranya bergetar. Bima mengangguk. Iya. Kenapa? Aku dengar semuanya, kata Lili dingin. Aku dengar kamu bilang tujuan kamu dari awal memang mau tinggal di sini lewat Mama. Bima terdiam. Lili, aku bisa jelasin. Nggak usah jelasin, potong Lili. Jadi semua yang kita lalui cuma pura-pura? Semua kata sayang itu cuma bagian dari rencana kamu. Bima mencoba mendekat, tapi Lili mundur. Aku bodoh banget sampai percaya kamu. Aku pikir kamu tulus. Ternyata kamu cuma manfaatin aku. Bukan gitu, Lil. Awalnya memang begitu. Tapi lama-lama aku beneran. Berhenti, Mas. Lili menatapnya dengan mata penuh air. Kalau kamu beneran sayang, kamu gak akan tega bikin aku kayak gini. Tanpa menunggu jawaban, Lili berbalik dan pergi. Bima berdiri mematung di taman, merasa dadanya sesak. Ia ingin mengejar, tapi kakinya seperti menolak bergerak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersalah. Keesokan harinya, gosip meledak di kampung mereka. Ada yang bilang Lili memergoki Bima dan Miranda berduaan. Ada pula yang bilang Miranda akan segera menikahi Bima. Miranda memanggil Bima ke rumah. Lili nggak mau ngomong sama Mama.
Dia juga nggak mau ketemu kamu. Sekarang kamu harus pilih, Bim. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu ikut sama Mama. Bima menatap Miranda lama. Pilihan itu terdengar mudah di awal, tapi kini terasa berat. Ia mulai sadar, jalan yang ia pilih dari awal sudah merusak terlalu banyak hati. Akhir bab ini, Bima pulang ke kontrakannya sendirian. Ia menatap langit malam dari jendela, sambil memikirkan kata-kata Lili yang terakhir. Kalau kamu beneran sayang, kamu gak akan tega bikin aku kayak gini. Kata-kata itu terus terngiang, membuatnya sulit tidur. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota ini, ia merasa tidak tahu lagi arah yang harus ia ambil. 3 hari sudah Bima tidak bertemu Lili. Tidak ada chat, tidak ada telepon. Setiap kali ia melewati rumah Miranda, jendela kamar Lili selalu tertutup rapat. Bima tahu, jarak itu bukan kebetulan. Di tempat kerjanya di restoran, Bima bekerja seperti robot. Semua orang bisa melihat wajahnya yang lesu. Bahkan Pak Joko, manajer yang biasanya galak, kali ini tidak banyak bicara. Sore itu, Miranda datang ke restoran. Penampilannya rapi, seperti biasa. Ia memanggil Bima ke ruangan belakang. Bima, aku sudah putuskan. Aku mau kamu pindah ke rumah aku. Kita bisa urus semua dokumen kamu bareng-bareng. Setelah itu, Miranda berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan senyum tipis. Kita bisa pikirin hubungan ini lebih serius. Bima menelan ludah. Bu, kalau saya pindah, terus Lili gimana? Miranda tertawa kecil. Lili? Dia masih muda. Nanti juga lupa. Kamu gak usah khawatir soal dia. Kamu pikir dia mau nungguin kamu seumur hidup? Kalimat itu menusuk hati Bima. Ia tidak langsung menjawab. Pikiran dan perasaannya saling bertarung. Malamnya, Bima tidak langsung pulang. Ia duduk di warung kopi dekat terminal, menatap jalanan yang ramai oleh angkot dan motor. Di dalam kepalanya, ia memutar ulang semua yang sudah terjadi. Pertemuannya dengan Lili, tawa mereka di awal, tatapan matanya saat percaya, dan akhirnya air matanya saat mengetahui kebenaran. Bima sadar, sejak awal ia memang datang dengan niat memanfaatkan Lili. Tapi di tengah jalan, perasaan itu berubah. Sayangnya, semua sudah terlanjur hancur. Keesokan paginya, Bima memberanikan diri datang ke rumah Miranda. Saat pintu dibuka, yang muncul bukan Miranda, melainkan Lili. Wajah Lili masih sama dinginnya seperti terakhir kali mereka bertemu. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku mau ngomong, kata Bima. Sebentar aja. Lili ragu, tapi akhirnya melangkah keluar dan menutup pintu. Mereka berdiri di teras. Lil, Bima memulai. Aku nggak akan bohong lagi. Iya, tujuan aku dari awal memang mau dekat sama kamu supaya bisa dekat sama Mama. Aku pikir, itu jalan paling cepat buat masa depanku. Tapi, ia menarik napas. Semua berubah. Aku beneran sayang sama kamu. Lili menatapnya tajam. Kamu pikir gampang? Kamu pikir aku bisa percaya lagi cuma karena kamu bilang begitu? Aku nggak minta kamu percaya sekarang, kata Bima pelan. Aku cuma mau bilang, aku nggak akan ambil tawaran Mama kamu. Aku nggak mau lagi dapat apa-apa dengan cara kotor. Lili terdiam, mencoba membaca raut wajah Bima. Aku akan kerja sendiri. Lil, kalau memang harus pulang ke kampung, ya aku pulang. Tapi aku nggak mau nyakitin kamu lagi. Lanjut Bima. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari dalam. Miranda keluar, berdiri di belakang Lili. Jadi itu keputusan kamu, Bima? Suara Miranda datar, tapi matanya tajam. Iya, Bu. Jawab Bima mantap. Saya nggak bisa terusin ini. Saya minta maaf. Miranda menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis, seperti mengejek. Kamu pikir kamu pahlawan, Bima? Dunia nggak peduli niat kamu. Kalau kamu nggak ambil kesempatan, orang lain yang ambil. Bima menunduk sebentar, lalu menatap Miranda lagi. Mungkin, Bu, tapi setidaknya saya nggak akan menyesal. Miranda mendengus, lalu masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Lili dan Bima di teras.
Kamu beneran nolak Mama? Tanya Lili pelan. Iya, jawab Bima singkat. Lili menunduk. Ada bagian dari hatinya yang mulai luluh. Tapi luka itu masih terlalu baru untuk sembuh. Aku nggak janji bisa lupa semua, Bim. Tapi, makasih udah milih berhenti. Bima tersenyum pahit. Itu aja udah cukup buat aku. Mereka berpisah di depan rumah tanpa pelukan, tanpa janji. Beberapa minggu kemudian, gosip tentang Bima dan Miranda mereda. Bima memilih bekerja di gudang distribusi barang milik kenalannya. Gajinya kecil, tapi ia bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Lili mulai kuliah lagi, sesekali melihat Bima dari jauh di pasar atau jalanan. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada isyarat halus bahwa suatu hari nanti, mungkin mereka bisa mulai dari awal. Setahun berlalu sejak hari itu, dan banyak hal berubah di kampung kecil tempat Bima kini tinggal. Ia akhirnya pulang ke Indonesia, tepatnya ke desanya di pinggiran kota Solo, setelah memutuskan bahwa hidup di kota besar dengan kebohongan bukan lagi jalan yang ingin ia ambil. Rumahnya sederhana, berdinding bata yang belum diplester di bagian belakang, tapi halaman kecil di depan kini penuh dengan pot tanaman cabai, tomat, dan bunga kertas yang tumbuh rapi. Pagi itu, Bima duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi hitam buatan ibunya. Di sampingnya, ada tumpukan nota dan buku catatan, bukti bahwa ia kini sibuk mengurus bisnis kecil penjualan sayur dan buah yang ia kelola bersama kakaknya. Tidak banyak yang tahu bahwa uang untuk memulai usaha ini sebagian besar berasal dari tabungannya saat bekerja di restoran Miranda. Sisanya ia dapat dari menjual motornya yang dulu dibeli saat bekerja di Jakarta sebelum berangkat ke luar negeri. Setiap hari Bima bangun pukul 5 pagi, berangkat ke pasar untuk membeli sayur segar, lalu kembali ke rumah untuk memilah dan mengemasnya. Ia mengirim pesanan ke warung-warung kecil dan pelanggan rumah tangga di sekitar desa. Hidupnya jauh dari gemerlap, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Bima merasa benar-benar tenang. Tidak ada rasa takut dikejar petugas imigrasi, tidak ada kebohongan yang harus ia tutupi, dan tidak ada rencana licik yang membebani pikirannya. Meski begitu, kadang-kadang pikirannya tetap melayang ke masa lalu, ke New York, ke restoran Miranda, dan tentu saja, ke Lili. 6 bulan setelah Bima pulang, Lili juga datang ke Indonesia. Miranda memutuskan membuka cabang restorannya di Jakarta, dan Lili ikut mengurus administrasi. Mereka tinggal di rumah mewah di kawasan elit, tapi Lili sering merasa jenuh dengan kehidupan di kota besar. Suatu hari, Lili memutuskan mengunjungi kampung halaman ayahnya di Solo, dan disitulah ia tahu Bima juga tinggal. Informasi itu ia dapat dari sepupunya yang tak sengaja melihat Bima di pasar. Awalnya, Lili ragu untuk bertemu. Luka lama belum sepenuhnya hilang, tapi rasa penasaran dan kerinduan diam-diam mendorongnya. Pagi itu, Bima sedang menurunkan keranjang sayur dari motornya di depan sebuah warung. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh, keringat membasahi dahinya. Saat ia menoleh, matanya langsung bertemu dengan sosok yang berdiri di seberang jalan. Lili. Rambutnya kini sedikit lebih pendek, wajahnya terlihat lebih dewasa, dan pakaiannya sederhana, tidak seperti terakhir kali Bima melihatnya di New York. Lili. Suara Bima nyaris tak terdengar, tapi Lili mendekat. "Hai, Bim," katanya pelan. Mereka berdiri canggung di depan warung. Beberapa ibu-ibu pelanggan menatap penasaran. Bima buru-buru menyelesaikan transaksinya lalu mengajak Lili duduk di bangku kayu dekat lapak buah. "Kamu, apa kabar?" tanya Bima hati-hati. "Baik," jawab Lili. "Kamu sendiri?" "Alhamdulillah. Sibuk jualan, ya gitu-gitu aja." Ada jeda hening yang panjang sebelum Lili melanjutkan. "Aku dengar kamu udah nggak kerja sama Mama." Bima mengangguk. "Iya, udah nggak pantas." Lili menatapnya, mencoba membaca apakah itu hanya alasan atau memang niat tulus. "Kamu kelihatan beda sekarang," katanya akhirnya. "Beda gimana?" Bima tersenyum tipis. "Lebih tenang, nggak kayak dulu, yang selalu kayak lagi nyimpen sesuatu." Bima hanya tertawa kecil. "Ya, mungkin karena sekarang aku nggak nyimpen apa-apa lagi."
Lili mengajak Bima makan siang di rumah makan sederhana dekat alun-alun. Mereka duduk di sudut, memesan nasi liwet dan es teh. Obrolan mereka awalnya ringan, tentang cuaca, tentang pasar, tentang desa. Tapi lama-kelamaan, topik itu kembali ke masa lalu. "Bim," Lili memulai, "aku udah lama mau bilang, waktu itu aku marah banget sama kamu. Rasanya semua yang aku percaya hancur. Tapi setelah setahun, aku sadar, aku juga nggak sepenuhnya ngerti tekanan yang kamu hadapi." Bima menunduk. "Aku tetap salah, Lil. Apapun alasannya, aku nyakitin kamu." Lili menghela napas. "Iya, tapi kalau kamu nggak berhenti waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku lebih pilih lihat kamu yang sekarang." Ucapan itu membuat Bima terdiam lama. Ia tidak tahu apakah itu tanda bahwa Lili sudah memaafkannya, atau hanya sekadar penutup dari masa lalu mereka. Setelah pertemuan itu, Lili beberapa kali datang ke desa. Kadang ia membeli sayur dari Bima, kadang hanya mampir untuk ngobrol. Perlahan, rasa canggung di antara mereka mulai memudar. Namun, Bima tidak pernah memaksa hubungan itu kembali seperti dulu. Ia tahu, kepercayaan yang pernah hilang butuh waktu lama untuk tumbuh kembali, jika memang bisa. Bagi Bima, bisa berbicara dengan Lili tanpa rasa bersalah saja sudah cukup menjadi hadiah. Sementara itu, Miranda tidak banyak berubah. Ia tetap sibuk mengurus bisnis restorannya di Jakarta dan sesekali mengirim pesan singkat kepada Lili menanyakan kabar. Bima tidak pernah lagi berhubungan langsung dengannya. Namun, ia tahu Miranda masih memandang dunia sebagai permainan, dan ia bersyukur bisa keluar dari lingkaran itu. Suatu sore, Bima sedang menata cabai di lapaknya ketika Lili datang membawa tas belanja. Ia membantu Bima menyusun sayuran sambil bercerita tentang rencananya membuka usaha catering kecil di Solo. "Kamu mau buka usaha sendiri?" tanya Bima. "Iya," jawab Lili. "Tapi konsepnya beda. Aku pengen kerja sama-sama petani lokal. Jadi semua bahan segar langsung dari desa." Bima tersenyum. "Wah, keren. Kalau butuh sayur, kabarin aku." Lili tertawa. "Ya iyalah. Siapa lagi kalau bukan kamu?" Untuk pertama kalinya, tawa mereka terdengar lepas, tanpa bayangan masa lalu yang membebani. Malam itu, Bima duduk di teras rumah, memandang bintang. Ia tahu hidupnya tidak lagi diwarnai drama atau permainan licik. Semua kini sederhana, bekerja, membantu keluarga, dan perlahan membangun kembali hubungan yang sempat hancur. Apakah Bima dan Lili akan bersama lagi? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, mereka kini melangkah dengan cara yang lebih jujur, dan itu sudah cukup untuk memulai bab baru dalam hidup masing-masing.